yang menurut aku bisa menjadikan sebuah sokongan tambahan bagi Link yang emang benar-benar dari awal tuh dia lebih membutuhkan damage dan juga HP tambahan untuk ngejungle. Cuman masalahnya dari Geek ini sendiri punya track record memang menentang hukum Muntun ataupun menentang hukum Mobile Legends. Benar. Bahkan dari kakaknya, kalau kita berkaca dari MPL season lalu ya, Iya. di sana ada Popheus Pak yang emang udah diambil oleh tim lawan. Mereka ngambil Benedetta. Benedetta. Renvi-nya terbang. Sut. Wah. Tapi mereka nyaman loh dengan hero-hero kayak gitu ya. Iya, balik lagi. Mainnya lepas banget gitu. Power pick. Yes, power pick dengan pick-pick hero nyamannya mereka. Walaupun kena counter ya nggak masalah. Ya mereka nyaman mainnya gitu. udah tahu celahnya gimana gitu. Benar, karena itulah arti kata nyaman ya. Iya. Walaupun kita udah melihat keburukan, tapi kalau misalkan kita udah nyaman, ya mau gimana lagi lah, namanya toleransi untuk yang tersayang. Boleh. Cuman tadi early game susah gerak gak sih, Be? Iyalah, Dari Geek susah banget gak sih? mau buka map, hilang. Dia buka, dia cowoknya emblem assassin. Yang Benar. buka siapa? Kalau yang bukanya nanti Givenchy gitu kan. Nggak bisa. Black Dragonnya bakal ke-trigger terus gitu kan. Yes. Ketika dia buka ada 2, 3 langsung Black Dragon form. Tinggal mundur di kiting susah lagi nanti warnya. Yep. Iya, makanya ini individualis banget sih. Apalagi dengan kehadiran dari Lunox ya. Mau gak mau mereka gak bakal main ke arah rumput. Mungkin mereka bakal jalan ketika mereka berada dalam posisi yang aman. Dan tapi lihat, Manskui tiba-tiba flickernya aja udah ke-trigger. Kenapa? Karena udah ada Vince Rico di sana. Dan dia gak mau dipentung. Betul. Kalau sampai chartnya masuk tadi akan ada cerita yang berbeda harusnya. Bisa jadi nggak sempat flicker. Dan ini Red Triple galak banget sih dengan emblem mautnya ini. Dia benar-benar masuk ke jungle manapun. Kali ini sudah ada satu Tempest of Blade ternyata dari Hans yang ke-trigger dan turtle ini bakal diambil sama Rarki harusnya. Yep. Dan kemungkinan satu shield yang ada di bagian bawah pun akan langsung dihajar. Cuman Manskuinya pun kembali hadir. Udah aja love wave-nya itu loh. Nah kalau kayak gini kenapa nggak Yuzongnya di gold lane ya? Tangguh kan? Iya, jadi kayak cownya aja yang di EXP lane, emblem tank, Nah itu. dan build tank. Karena kita udah nggak heran sekarang kalau ngeliat Yuzong di gold lane itu kayak ya udah sering. Tapi emang kuat juga loh. Be. Emang Kayak kuat. Dia main soul gripnya gitu kan. Bahkan Bloodlust X-nya di first item Ya biasa stain. karena lebih murah juga. Itu dia. Oke, charge-nya masuk tapi masih ada Sunpo. Pakai mirror. Berhasil selamat dia pergi dari data tersebut. Wesker. Dan sekarang untuk satu shield turretnya dihabisin. Tapi dengan adanya hal tersebut berarti mirroring pun menjadi tempat yang berbeda. Turtle pun diamankan. Ya, dia nggak mau ngambil resiko sih dengan adanya Yuzong yang kita tahu dia 4 kuat banget. Jadi ya dia memilih untuk kita mirroring aja dulu, biarin dulu Yuzongnya ini biar kelihatan jadi pasif gitu kan. Nah, salahnya presence-nya dia juga nggak terlalu kuat sih berarti di sini. Kayak kita melihat, oke, ada pertukaran ini yang paling unik ya dari Mobile Legends ya. EXP lane awalnya di atas. Oke. Turtle-nya tiba-tiba untuk turtle yang kedua bisa di bawah, bisa di atas ya kan. Dan ini akan mengubah gameplay sedemikian rupa gimana caranya agar nanti RRQ Sena yang mungkin ketinggalan dari segi setup turtle, tapi lihat di bawahnya dengan Wesker dan juga Renner, Taka, poking damage itu udah bukan poking, itu nyentil damage-nya, Pak. The next level ngepok, Pak. Ngepok. Iya, ngepok ngeburst. Makanya Ini harus tuker sih dari Geeknya. Kalau enggak RRQ-nya untung banget gitu kan. Esmeralda bisa menangin wave-nya, dia bisa jalan duluan. Sementara kalau kita lihat dari bottom lane-nya, mereka match up sama Beatrix. Beatrix bakal lebih unggul juga di early lane-nya. lihat. Dan ini ngeri banget sih. Apalagi Taka bawa Wesker sama Renner gitu loh, kayak jarak dekat jarak jauh serba salah. Tiba-tiba Hansnya jump in ke arah Taka sekalipun, Buset, shotgun. tiba-tiba di Wesker kan kayak wah itu konyol sih men. Apalagi emblem ini kan dia emblem assassin juga. Iya, dia Cowoknya. bukan killing spree kan. Jadi kalau misalkan dapetin point kill ya udah dia dapetin gold, nggak dapetin HP tambahan, nggak dapetin movement speed. Oke, nah ini dia waktunya Hans bersama dengan Angela yang udah masuk ke dalam tubuhnya Manskui siap untuk langsung memberikan backupan. Nah untuk kali ini ada Tempest of Blade yang sudah dikeluarkan juga, sedikit lagi FPV ada Way of Dragon juga, namun di bagian belakang Lumembless yang gak kena karena siapapun sampai jauhnya menjadi korban dan Delphis pun tertinggal sendirian, akan kali menjadi korban dan bener aja hilang sudah untuk kali ini. Delphis? Wow, langsung dihajar begitu ya, Manskuinya dihabisin, Flicker lagi kabur dari area tersebut. Udah gak ada skill sama sekali. Sayang banget, tapi ya paling gak dia dapat fleeting di tengah sih. Linknya lumayan flat dengan full fleeting kayaknya itu. Iya, balik lagi kan dengan emblem Demon Slayer ini kan ngebantu. Tapi kayak terlalu individualis kayak gini nggak bagus juga. Karena apa? Karena Delphis dengan flickernya jump in, Chaos Assault tiba-tiba menggunakan Order Brilliant juga. Escape mekanismenya hilang. Dan kayak tadi aku bilang ya, RRQ Sena telat untuk ambil turtle. Tapi mereka udah mah dapetin gold super di bawah. Sekarang dengan setup yang begitu manis di gold lane, kita dapat turtle. Lebih cuan jadinya. Dan turret bakal jadi bonus juga ini nextnya.
Tapi sudah berkumpul 4 pemain mencari inisiasi pastinya. Oh, dibalikin nampaknya Fismokrico masuk dari Hans kali ini ke bagian belakang. Masih menunggu dari Heartguard dan sudah mulai masuk. Kali ini bakal di dive in sama Hans, masih menunggu Tempest of Blade ternyata keluar. Sudah ada reward manipulation di bagian belakang, namun Delphis yang hilang. Langsung ditabrak dari Red Triple, namun begitu juga dengan Fismokrico. Menjadi korban kedua nampaknya. Sementara Banana yang datang dari bagian mid lane. Manskui juga tumbang. Hans yang coba untuk recall di bagian belakang. Dan One Lord berhasil. Enggak, ternyata masih bisa selamat. Masih selamat. Wow, itu sebenarnya sangat amat tipis sekali, tapi harus mengorbankan 1 nyawa dari Manskui kali ini Pak Bolong. Cuman agak cukup nekat ya, memang Loli menjadi target utamanya di bottom lane tadi loh. Startnya dari Loli, Pak. Dan bahkan reward manipulationnya benar-benar di pop out ya setelah 1 Tempest of Blade. Jadi ketika nantinya keluar dari garis-garis itu langsung terkena immobilize dan absorb damage-nya Lolitanya itu pas banget pasifnya timingnya. Kenapa startnya dari Loli? Apakah memang melihat darah Loli yang sisa segitu, tapi tetap aja itu adalah presentasi bar dari tetap tebel juga sih tadi. Ya apalagi dia di sini less isi power juga. Ada efek dari tough boots yang pertama, yang kedua dia punya dreadnought armor. Punya dreadnought juga. Kuat banget dan ditambah dengan OTW dominance ice, jadi armornya bakal lebih tinggi lagi. Oh no, Heartguard-nya kebait lagi. Ini bakal jadi berat karena kita tahu lah, dari tadi Link masuk ketika udah ada Heartguard doang. Ini otomatis Linknya bakal bermain split push dan gamenya bakal dikontrol sih sama teman-teman dari RRQ. Yap, Purple Buff sendiri coba lihat udah mulai digerti perlahan, tapi pasti seperti pemain dari Kisena tidak merundur. Mereka masih memberi kesempatan untuk Hans bisa mendapatkan ke arah Purple Buff, karena untuk Link sendiri objektif utama yang harus dimiliki adalah ya udah Purple Buff. Gak ada Purple Buff agak sulit ke turtle. Sulit juga counter ke Inutar ataupun ke manapun yang dia mau. Kayaknya bakal counter secara turtle sih saat ini karena levelnya Hans lebih unggul. Level 10. Dari belakang sepertinya bakal ditabrak dan sudah masuk dari Banana dengan Von Star Moon. Turtle berhasil diamankan oleh Hans sepertinya, dan Fismokrico di bagian belakang bakal menjadi tumbal juga. 1 bayar 1. Sama-sama kehilangan tank kali ini dari kedua tim. Masih mencari inisiasi lagi, mungkin bakal menuju ke mid turret sepertinya. Nih, kehilangan masing-masing dari roamernya. Namun kali ini Hansnya dengan Tempest of Blade yang dimiliki masih cukup berani. Ada lagi pergerakan dengan melakukan dari manipulation. Udah ada bisa menjadi korban, bahkan untuk kali ini ada 2 orang yang menjadi milik dari Arkesena. Mission complete. Iya kan, kayak aku bilang Red Ripple ini bakal nikmat banget ketika berhadapan 1v1 melawan Hans. Yap. Yang mana tuh immune serangannya. Nggak bisa diserang. Dan Red Ripple-nya ini build Karina Tank, men. Mas miss gitu. Wah, serangan rindu jadinya. Waduh, serangan rindu. Miss begitu saja. Karena balik lagi, dia immune atas basic attack untuk physical. Dan wah, ini bakal PR banget untuk Hans. Gimana dia harus memutar otak, apakah dia bakal bermain ke arah bottom lane, karena kita tahu di sini mirror untuk Lord Pit-nya di atas. Mau nggak mau push-nya hanya bisa di bawah bagi Geek Farm Junior. Setelah misinya selesai, hadap pelajar ataupun sebuah teori baru ataupun yang harus dihadapin adalah ya item-item defense lagi. Makanya. Oke, item defense-nya kelar, mungkin masih ada winter lagi. Tambahan. Temennya Capek, Pak. Banyak ya. Capek lawan Karina. Kayak ada 3 lapis gitu jadi. Iya. Esmeralda. Wah, mau kerja juga dengan Lolita. dan sebenarnya dari Purple Buff tes Numenon Blast konek ke arah 4 target, bahkan kali ini Renesme yang bakal di-commit. Sudah ada real world manipulation juga, kehilangan 1 Renesme dan Manskui hampir saja tadi berhasil di shutdown juga. Mid turret mulai terekspos, bakal diambil langsung sama teman-teman dari lagi. Yap, ini udah nikmat banget, dilompatin lagi paling Starmon coba untuk harganya nggak mungkin mau masuk di tengah-tengah keramaian tapi seperti ini barusan kita bilang memberanikan diri masuk ke bagian depan. Ada Lolita yang sembilan cukup cepat tapi Givenchy langsung diajar bisa-bisa lagi dengan adanya pergerakan dilakukan Julara Kisena. Hilang sudah 2 orang lagi yang dimiliki oleh Geek Farm Junior, menjadi keunggulan, kenyamanan dan kenikmatan untuk RR Kisena. Ya balik lagi sih kayak yang tadi aku bilang, ini berani banget loh ngambil ke arah Angela di hadapan Esmeralda. Lihat absorb damage dimakan dan Givenchy nikmat Pak. ya jadi korban. Korban Mbak. Ya udah tinggal goyang-goyang aja banananya di depan. Ayo Stardust Dance ya kan. Falling Star jump in dan segala macam. Taka udah ready dengan setup di belakang. Jadi pas Angela yang masuk tuh mungkin dia ngomong dulu, keluar lu, keluar. Gus, keluar jangan masuk. Absorb gue nih. Absorb gue. Kemakan. Ya balik lagi sih kayak udah sempat kita mention barusan ya, atau di awal game juga. Angela ini bisa jadi pedang bermata dua sebenarnya. Iya. Kalau lagi winning condition, oke, dia ngasih efek life drain juga ke arah seorang Banana. Masalahnya, ya Banana makin banyak absorb, makin banyak juga yang dimakan sama dia. Makin enak juga dia untuk jadi frontliner gitu kan, mungkin bisa di skill, lagi damage pusatnya juga cuma di Lunox. Sementara kita lihat, Givenchy-nya hampir
hampir aja berhasil di pick off dan kali ini roadnya mulai di set up sama teman-teman dari Archisena. Yap, no contest harusnya. Ataupun kalau memang dari Cipang Junior ini menempuh jalur yang berbeda, maju tuh tadi Black Dragon Bomb. Ya kalau emang mau hoki-hokian mending aja gak sih sendiri gitu. Pakai Tempest of Blade, kali aja ngadu retrik gitu kan, modal pede. Waduh, tapi punya Modal tiket nekat pulang. sih. Itu lebih ke antara modal nekat dan juga lebih ke apa ya, lebih ke nothing tulus sih. Iya. Karena ya emblemnya sama-sama by the way, Demon Slayer. Jadi ya dari poin di level yang sama mungkin sama. Cuma perbedaannya untuk saat ini Red Ripple menyusul pelan-pelan. Oke. Sekarang untuk Archisena sendiri udah punya Lord, siap berjalan di area mid. Memang belum terlalu keras, tapi tidaknya ini akan menjadi daya dobrak tambahan. Ada satu pergerakan lagi, Jet Kundo ya tadi on point karena Vince Maurico, tapi Vince Maurico sendirian. Ada hal yang dilakukan oleh pemain dari Archisena di tempat yang berbeda. Wah ini bahaya banget, Lordnya udah mulai masuk dan Manskui kena damage yang sakit banget dari snipernya Taka. Sementara kalau kita lihat di sisi lain Hansnya juga harus mundur dengan split pushnya barusan yang udah mulai langsung di defense sama Red Triple. Ini harus bikin dari Hansnya nggak boleh terlalu jauh lagi dan nyaris banget. Nyaris saja itu berhasil ditumbangkan dari Link dengan satu basic attack yang bisa ngulangin setengah 4 lah ya kira-kira. Aduh itu shotgun masalahnya Pak, bolongnya banyak Pak. Iya, Apa? Wesker itu tipikal yang kayak ya close combat gitu loh. Ya lu makin deket sama gue makin merasakan kesakitan. Makin masuk semua itu peluru kan nyebar ke arah Makanya kan kayak tadi kelima bingung arah kan. gitu. Kayak Hans mau incer siapa? Warlord, absorb damage, Taka, Wesker, Red Ripple, item tank, Smoke Rico, Banana. Waduh, nggak dulu Pak. Wush, Taka ternyata dengan snipernya berhasil mendapatkan satu kill. Waduh, ini bawah Hansnya dikejar-kejar lagi nih. Ada Karina mungkin dengan jarak tertentu, Shadow Assault akan bisa langsung dikeluarkan. Sementara itu dengan Tempest of Blade darah yang gak begitu banyak, hilang sudah Hans untuk kali ini. Lenyap lagi pemain Gikam Junior. Void Blast sih. Jadi ketika dia Tempest of Blade ke arah bawah udah ada ada Void ready ranjaunya Iya. ya. Bup, hilang. Ini bagian top lane masih bertarung ya dengan Esmeralda dengan dia udah nggak ada purify sebenarnya nomor 16 bakal coba di fight back dengan sniper. Buset! Manskuinya kena lagi dan langsung party recall di bagian depan. Boleh banget Taka itu masuk pelurunya. Wah. Kekeran yang begitu indah. Kekeran aim yang sangat-sangat baik. Diperlihatkan oleh Taka dengan jarak yang sangat-sangat jauh loh itu. Gila, tembakan LDR Jakarta Bogor langsung connect Wuh. ke arah bagian kepala dari Manskui. Buset. Hilang, boom. Pak. Tapi apalagi udah bawa Malefic Roar dia. Ya, Lenyap 2000-an lah damage tadi. BOD Malefic. BOD lenyap, Pak. Malefic itu 1900-an. Aduh Hansan. Langsung hilang juga ternyata dengan shotgunnya. Sangat baik kali permainan dari Taka dan langsung di fight back lagi enggak. Ternyata Givenchy di bagian depan langsung menggunakan Black Dragon Form untuk defensif sepertinya. Tidak boleh greedy dan yes defensif betul sekali. Aduh, apa itu Bar? Wesker. Itu Wesker. ngeri sih. Ngeri banget udah. Ya itu power dari Wesker gitu loh. Ketika dia benar-benar main ambush ya kan gak kelihatan dengan shotgunnya. Akan sangat mempermudah gitu loh bagi seorang Taka melakukan serangan ulang tahun. Serangan happy birthday. Itu bukan happy birthday lagi Pak Baru. Gak tau udah lebih levelnya udah gak tau di mana lagi. Widih. Apa yang akan mampu jalannya tahun depan? Wah. Happy wedding day. Waduh. Wow. Amin ya dulu. Amin. Tapi Hai. ini dengan setup seperti ini ya, apalagi dengan perbedaan gold 10.000 di menit yang ke-13. Untuk nangkep Taka itu bakal jadi PR, apalagi kalau seandainya nanti Taka menuju ke arah Wind of Nature. Yap. Jangan kan Wind of Nature. Dia bikin ke arah Dreadnought Armor aja, belum tentu NSM bakal cukup damage-nya untuk menangkap ke Warlord. arah Taka. Siap. Dan sekarang Way of Dragon-nya tidak bisa. Masih ada tetap satu player yang berhasil didapatkan juga oleh masing-masing tapi double kill. Dan juga untuk di tempat yang berbeda, Lunox-nya mau pergi ke arah mana triple kill looking for Mania. Hansnya di area yang berbeda masih menahan ke arah Lord-nya juga tapi nggak bakal bisa. Dia mencoba untuk melakukan flicker. Flicker lagi recall terhadap base-nya. Bisakah dia mempertahankannya? Ini agak sulit sih sebenarnya, dia nggak punya purple buff. Ada high ground. Ya dan Demon Angel lah salah satunya. Pas of Blade coba di defense kali ini mati-matian bermain dengan 4 Deviant Sword. Namun sayangnya damage dari Taka tidak bisa dibendung lagi dan 2-0 Israel. RRQ Sena berhasil memenangkan match ketiga. Aku masih dalam tanda kutip bertanya-tanya ketika Hans melakukan cut wave minion di antara outer dan inner turret. Oh di mid tadi ya? Padahal kita tahu untuk di patch yang sekarang melewati hal tersebut itu tidak bisa semena-mena. Bahkan kalaupun kita punya skill dash, kita minimal bakal kena satu. Bakal dari kena damage satu dari turretnya. dua. Iya.